Dia pada lari, pelakunya ke sawah. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat terlibat aksi kejar-kejaran dengan komplotan spesialis pencurian ban truk di ruas tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kereta api yang membawa ratusan penumpang dapat dihindari berkat aksi heroik dua kakek di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Rumah kontrakan berlantai 3 di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Halo, selamat pagi. Mengawali akhir pekan Anda, ada saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Dinda Edita, senang sekali menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Sabtu 12 Oktober 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita ikuti pemirsa Fokus Pagi selengkapnya. Ya, kita awali dari informasi sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Madia, Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Peristiwa tersebut diduga akibat korsleting listrik. Rumah kontrakan berlantai 3 di Jalan Jembatan Besi 11 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini terbakar Jumat siang. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk tersebut membuat warga sekitar panik. Mereka khawatir api terus merembet ke rumah sekitar. Kobaran api semakin tidak terkendali karena tiupan angin yang cukup kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar di dalam rumah kontrakan tersebut. Peristiwa itu mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Sedikitnya 50 rumah kontrakan ludes terbakar. Untuk memadamkan api, petugas menurunkan 22 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Bangunan ini berupa bangunan kontrakan. Jadi satu komplek kontrakan itu kurang lebih dari 50 pintu. Penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan polisi, namun dugaan sementara adanya percikan api dari kompor di salah satu rumah kontrakan. Kebakaran juga menimpa rumah berlantai 2 di Jalan Madia, Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat siang. Terlihat kepulan asap tebal membumbung tinggi di lokasi kejadian. Agar kebakaran tidak meluas, warga melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Namun upaya tersebut gagal. Kobaran api baru bisa dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan menurunkan 10 unit mobil damkar. Awalnya kebakar itu kayak tempat musik DJ gitu bang. Yang listrik itu? Iya. Nah terus habis itu emang gara-gara di situ emang banyak kain, jadinya ikut kesamber. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi dari Polsek Cilincing masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Masih seputar kebakaran pemirsa, kobaran api juga turut menghanguskan sebuah pendopo di kantor Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat petang. Akibatnya ribuan berkas kependudukan pun hangus terbakar. Kecamatan kebakaran, kecamatan. Berkas kependudukan milik warga di wilayah Bekasi Selatan, Kota Bekasi ludes terbakar saat api dengan cepat menghanguskan bangunan pendopo di kantor kecamatan pada Jumat petang. Berkas disimpan di pendopo karena kantor kecamatan sedang direnovasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, warga menduga api berasal dari puntung rokok. 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Dalam tempo 2 jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Selatan. Informasi dari itu sih dipindah dia sementara. Pemerintahnya pelayanannya dipindah. Berarti ini kosong ya? Nggak ada aktivitas sih. Oh, iya. Hanya berkas-berkas itu kebakar ya bang ya? Iya, yang kebakar. Arsip.
Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Unjuk rasa menuntut rancangan undang-undang masyarakat adat digelar di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, ratusan pendemo bahkan menyerbu masuk ke dalam ruangan kantor DPRD hingga melakukan pengkerusakan. Inilah aksi saat ratusan demonstran melampiaskan amarahnya dengan merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Para pengunjuk rasa yang berasal dari sejumlah kecamatan ini datang ke kantor DPRD Sinjai untuk menyuarakan penolakan terkait rancangan undang-undang penetapan kawasan hutan negara di wilayah adat. Masa awalnya hanya menggelar aksi di depan kantor DPRD Sinjai. Namun karena selama 4 jam tak ada satupun anggota legislatif yang menemui pendemo, massa pun emosi dan akhirnya menyerbu masuk ke dalam ruangan. Aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi juga tak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah personil. Akhirnya setelah dilakukan negosiasi, kedua belah pihak sepakat untuk menggelar rapat antara masyarakat adat dengan Komisi 3 DPRD Sinjai. Kita berhubung karena tuntutan saudara-saudara kita ini pada ibu yang jumlahnya ratusan orang yang dari Desa Baramban dengan Desa Bortokatute mendesak DPRD untuk melakukan RDP. Sementara itu, demonstrasi mendesak disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat juga dilakukan oleh ratusan orang di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mereka sempat memberikan rancangan dan draft naskah akademik masyarakat adat yang langsung diserahkan ke perwakilan anggota DPR. Unjuk rasa yang digelar tersebut sempat mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Akibat aksi yang digelar itu, arus lalu lintas di depan gedung DPR Senayan mengalami kemacetan. Tim Liputan melaporkan. Tanggul Sungai Lawekinga di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh yang jebol karena debit air meningkat membuat banjir yang menggenangi puluhan rumah dan jalan nasional. Sementara banjir di Kabupaten Nagan Raya Aceh merendam ratusan rumah dan melumpuhkan aktivitas warga. Warga mengarungi banjir untuk mencapai rumahnya di Desa Puntateriang, Kabupaten Nagan Raya Aceh setelah mendapatkan bahan makanan untuk kebutuhan keluarganya Jumat siang. Selain menggenangi permukiman, banjir juga merendam jalan desa dengan ketinggian sekitar 50 cm sehingga aktivitas warga terganggu. Banjir yang menerjang pemukiman di 2 kecamatan di Nagan Raya terjadi akibat meluapnya Sungai Krung Tripa setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Sebagian warga terpaksa mengungsi karena sulit mendapatkan air bersih, karena sumber air bersih turut terendam banjir. Dan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga yang terdampak banjir, pamong desa mendirikan dapur umum. Bagaimana kemampuan semampu kami untuk memberikan atau membuat sebuah tempat posko pemberian makanan daripada warga yang dampak daripada banjir yang belum sempat memasak. Sementara itu, Jalan Nasional Kota Cane Medan Jumat siang masih terendam banjir yang terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Lawekinga. Ketinggian air mencapai hingga 40 cm membuat kendaraan hanya dapat melaju dengan perlahan agar tidak mengalami mati mesin. Selain itu, hanya sebagian badan yang dapat dilalui dengan aman. Akibatnya, antrean kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut mencapai 2 km. Agar kemacetan tidak semakin parah, Satlantas Polres Aceh Tenggara memberlakukan sistem buka tutup. Tim Liputan melaporkan. Jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat di wilayah Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan putus total. Jalan lintas Sumatera ini amblas akibat longsor yang disebabkan hujan deras. Dengan hati-hati warga melintasi jalan lintas Sumatera di Desa Luat Lobang, Tapanuli Selatan yang putus total akibat longsor pada Jumat siang. Jalan nasional yang dikenal dengan sebutan Batu Jomba itu longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Petugas pun mengalihkan arus lalu lintas karena jalan ini tak bisa dilintasi kendaraan jenis apapun. Petugas juga mengimbau warga berhati-hati saat melintasi kawasan rawan longsor, terutama pada saat musim hujan seperti saat ini. Targetnya secepatnya karena memang persoalan Batu Jomba ini persoalan lama. Ingat 2 tahun lalu ini sudah pernah diaspal dengan jalan pakai teknologi grid ya, geogrid. Ternyata hanya 1,5 tahun udah nggak ada lagi, hilang. Kemudian ini ditimbun pemeliharaan, kemudian hilang lagi. Dan ini hari ini puncaknya karena musim hujan yang luar biasa tadi malam, ini kemudian bablas sampai ke bawah. Ya kita tetap lakukan langkah-langkah bagaimana
penduduk antar penduduk di seberang ini bisa terus bekerja. Jalan Nasional Sidikalang Dolok Sanggul, tepatnya di Desa Parbuluan 4, Kabupaten Dairi, juga amblas sepanjang 12 meter. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Petugas pun memberlakukan pengalihan arus ke jalan alternatif Panggiring, Tanjung Beringin selama perbaikan. 2 alat berat dari Balai Jalan Nasional diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penimbunan. Sementara 3 alat berat lainnya, yakni kini tengah dalam perjalanan untuk mempercepat penimbunan dan membantu menstabilkan tanah di lokasi tersebut. Dua kakek di Blora, Jawa Tengah menghentikan laju kereta api usai mengetahui ada rel yang terputus. Berkat aksi keduanya, kecelakaan kereta api yang membawa ratusan orang penumpang dapat dihindari. Kamera ponsel warga merekam saat kereta api Dharma Wangsa relasi Jakarta-Surabaya mendadak berhenti di wilayah Kabupaten Blora pada 6 Oktober lalu. Bukan tanpa alasan, laju kereta terhenti usai sang masinis mendapat peringatan terkait rel yang terputus dari 2 kakek yang berada di lokasi tersebut. Peristiwa berawal saat kedua kakek itu tengah mencari rumput untuk hewan ternak. Namun saat hendak pulang, kakak beradik itu melihat kondisi rel di petak jalan antara stasiun Doplang dan stasiun Randu Blatung terputus. Kedua kakek itu kemudian memberi peringatan tanda bahaya kepada masinis. Berkat aksi heroik keduanya, kereta api yang membawa 800 penumpang itu terhindar dari kecelakaan. Lalasan itu rumah saku jajan bu tak tiliki kok putus kuwi. Lah sarene kuwi bu terus sepeda tak terus nih titipne nang warung nggo nyembah gimah. Terus adik kula niki ngarit. Terus langsung kula keplai ngeten. Lah niku terus kula awe terus iki derek kula ayo ana rel pedhot tunggonono aku tak ngulon. Aku punya Mbak. Ulan tak kok di Mbak niku? Teng arah keretanya. Arah keretanya. Arah kereta. PT KAI Daerah Operasional 4 Semarang memberikan penghargaan sekaligus apresiasi atas aksi heroik 2 kakek bernama Sarno, 66 tahun, dan Jamil, 62 tahun, yang telah berperan aktif dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api di Stasiun Tawang Semarang, Jumat siang. Bentuk penghargaan yang diberikan berupa uang tunai 20 juta rupiah, ponsel pintar, dan voucher tiket kelas luksuri dan eksotif untuk perjalanan di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, KAI masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab putusnya rel kereta tersebut. Namun, ia memastikan rel yang putus langsung ditangani sehingga sudah aman dilalui kereta api. Kami mengucapkan banyak terima kasih dari hati yang paling dalam kepada Pak Sarno dan Pak Jamin karena memang mereka sangat aktif, kemudian peduli dan langsung melaporkan dan menyetop kereta api kita. Ini yang kita butuhkan terhadap masyarakat yang selalu mau peduli dan aktif menjaga keselamatan, kelancaran, dan keamanan kereta api kita. Dengan kejadian tersebut, PT KAI mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keselamatan jalur kereta api serta perlintasan sebidang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Wah, salut sama aksi heroik 2 kakek ini ya Ilham ya. Ratusan penumpang bisa selamat akhirnya. Kita ke informasi selanjutnya nih pemirsa. Bagaimana kira-kira ya jadinya bila peralatan kedokteran dibentuk menjadi sebuah karya seni yang menggambarkan proses bayi tabung dimulai. Ya, Ilham dan pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, sebuah rumah sakit menghadirkan edukasi tentang reproduksi manusia melalui perpaduan sains, teknologi hingga menjadi karya seni. Sebuah rumah sakit di Jalan Irian Barat, Surabaya menggelar pameran karya seni seperti lukisan, kolase, instalasi, hingga patung. Pameran karya seni ini berbeda karena ruang pameran dipenuhi dengan berbagai alat dan fasilitas medis. Karya-karya yang ditampilkan pun menjadi media edukasi untuk masyarakat mengenai reproduksi manusia, terutama tentang proses bayi tabung. Lihat saja bagaimana instalasi 3 dimensi raksasa yang terbuat dari peralatan kedokteran seperti jarum suntik, tempat jarum, dan botol infus ini menggambarkan bagaimana proses bayi tabung dimulai. Pameran tunggal ini juga sekaligus dalam rangka ulang tahun ke-9 rumah sakit serta peresmian Auki Hinting Art House. Melalui karya seni ini, Dr. Auki ingin mengedukasi masyarakat tentang reproduksi manusia dengan menggabungkan sains dan teknologi. Jadi kan sebetulnya kita itu ingin menciptakan reproduksi
menghasilkan anak dari teknologi bayi tabung ini. Gitu. Nah, dengan apa yang saya lakukan di bayi tabung ini, kita itu step by step bisa menjelaskan terutama ke masyarakat apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam pemikiran saya. Lewat karya seni ini, Dr. Auki berharap dapat membuka mata dan pikiran masyarakat tentang dunia sejabang bayi tabung. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan segera kembali dengan rangkaian informasi lainnya di antaranya. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat terlibat aksi kejar-kejaran dengan komplotan spesialis pencurian ban truk di ruas tol Cipali Majalengka, Jawa Barat. Lengkapnya usai jeda bersama Dinda Ayudita. Kendaraan ditinggal, dia pada lari, pelakunya ke sawah. Kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Dinda Ayudita. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara petugas Jalan Raya Tol Cipali, Jawa Barat dengan seorang anggota komplotan spesialis pencurian ban truk ruas tol Cipali. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pelaku kabur ke area persawahan. Dilaporkan dari kilometer 156. Dalam video milik petugas patroli Jalan Raya Tol Cipali, terlihat polisi sedang mengejar komplotan pelaku spesialis pencurian ban truk. Dengan kecepatan tinggi, polisi mengejar minibus berwarna hitam yang melaju kencang di bahu jalan di kilometer 153 Majalengka, Jawa Barat. Setelah kendaraannya dipepet, para pelaku pun menghentikan kendaraannya dan kabur berlarian ke area persawahan. Berhenti kamu! Berhenti kamu! Berhenti kamu! Petugas sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan hingga akhirnya satu orang pelaku berhasil ditangkap. Setelah memutar arah, tepatnya di kilometer 156, kendaraan tersebut berhenti dan para pelaku turun. Kemudian anggota saya pun turun, melakukan pengejaran hingga terjadi kejar-kejaran di sawah dan didapatkan satu orang tertangkap. Aksi para pelaku diketahui ketika petugas melakukan patroli rutin sambil menghimbau agar pengguna tidak berhenti di bahu jalan. Namun saat bersamaan, polisi menemukan minibus yang ditumpangi sekitar 5 orang langsung tancap gas. Karena curiga, petugas akhirnya langsung mengejar. Polisi saat ini masih mengejar anggota komplotan yang berhasil kabur. Sementara pelaku bernama Sopian masih menjalankan pemeriksaan di Mapolsek Gempol. Polisi juga menyita 2 buah ban truk dari pelaku. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Masih seputar pencurian, pemirsa, seorang residivis pencurian sepeda motor diringkus aparat Polsek Manggala, Kota Makassar saat tengah bersembunyi di dapur. Ya, polisi menyita 1 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan pelaku. Buka. Aparat kepolisian dan tim Jatan Ras Polrestabes Makassar terpaksa memanjat sebuah rumah di Jalan Cumi-Cumi, Kecamatan Talo, Kota Makassar untuk mencari pelaku pencurian sepeda motor. Tak ingin buruannya kabur, pengepungan pun dilakukan petugas. Pada saat polisi memeriksa seluruh ruangan, pelaku tidak ada di dalam rumah tersebut. Diduga pelaku mengetahui kedatangan polisi hingga dirinya pun kabur bersembunyi. Tak mau pulang dengan tangan kosong, polisi kemudian menyisir rumah tetangganya. Dan benar saja, pelaku sedang bersembunyi di ruang dapur. Hasil penyelidikan awal, tersangka merupakan residivis dalam kasus pencurian sepeda motor dan juga terlibat kasus penjamretan di luar Kota Makassar. Jadi yang bersangkutan residivis, sudah beberapa kali keluar masuk lembaga dan akhirnya kita bisa amankan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Barang bukti yang diamankan dari pelaku, Pak? Untuk sementara kita ada mengamankan 1 unit motor. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Ya, pemirsa, kita ke kasus lainnya. Setelah diburu beberapa jam, pelaku penembakan terhadap seorang warga di Kota Batu, Malang, Jawa Timur ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan motif penembakan tersebut dan pelaku memilih korban secara acak. Satreskrim Polres Batu berhasil menangkap Monang Sihombing, tersangka penembakan terhadap seorang warga pengendara motor. Tersangka ditangkap di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis malam. Hasil pemeriksaan, pria berusia 52 tahun tersebut tidak memiliki motif apapun melakukan penembakan. Bahkan, ia sama sekali tidak mengenal korban dan melakukan penembakan secara acak. Dalam catatan kepolisian, aksi tersangka bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, tersangka pernah mendekam di penjara selama 2 tahun dalam kasus penembakan. Jika kemudian melintasi persimpangan yang ada di Bukir, tepatnya mendekati ke tempat kelurahan Temas, si pelaku ini lagi-lagi merasa dibuntuti oleh si korban, sehingga si pelaku melewati dan putar balik dengan cukup cepat, tidak melihat atau melakukan perhitungan kalkulasi, langsung mengeluarkan tas, mengambil senjata dengan tangan kiri secara random menembakkan. Sebelumnya, tersangka warga asli Katon Pakis Malang yang juga mengendari sepeda motor itu menembakkan airsoft gun-nya kepada pengendara lain di Jalan Wukir, Kelurahan Temas, Kota Batu, Kamis siang. Tembakan pelaku mengenai dada sebelah kiri korban. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengevakuasi pria yang berprofesi sebagai tukang bakso itu ke Rumah Sakit Hasta Brata Bayangkara, Kota Batu. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu, Jawa Timur. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ya, polisi juga membongkar arena judi dan menyita uang jutaan rupiah, 5 ekor ayam serta sejumlah unit motor. Tim Resmo Polres Sinjai terpaksa melepaskan tembakan ke udara ketika menggerebek arena judi sabung ayam di Dusun Bolangiri, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Tembakan peringatan berulang kali dilakukan untuk menghentikan pelarian para pelaku judi sabung ayam yang kabur ke dalam hutan. Penggerebekan itu dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait kegiatan judi sabung ayam di kebun warga yang telah mengganggu aktivitas para petani. Dari penggerebekan ini, polisi hanya berhasil menangkap seorang pelaku, uang tunai jutaan rupiah, dan beberapa ekor ayam aduan. Pada saat itu, anggota Resmo Polres Sinjai mendapat pengaduan masyarakat yang sangat meresahkan karena beberapa kegiatan masyarakat sudah terganggu. Maka dari itu, tim Resmo Polres Sinjai langsung menuju ke TKP. Pelaku terancam pasal 303 KUHP dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Tawuran remaja kembali menelan korban jiwa. Seorang remaja di Pondok Aren, Tangerang Selatan tewas berbandingkan darah dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Dari video amatir warga, korban yang masih mengenakan seragam olahraga sekolahnya tergeletak bersimbah darah dari luka di sekujur tubuhnya di tepi Jalan Raya Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat malam. Warga di lokasi kejadian menuturkan korban diduga terlibat tawuran dan melarikan diri saat dikejar oleh lawannya. Korban roboh setelah terkena sabetan senjata tajam hingga tewas kehabisan darah. Sejauh ini belum ada keterangan dari kepolisian terkait peristiwa yang terjadi. Lewat satu motor boncengan berdua. Nah, dia udah teriak-teriakan uber. Nah, jatuh di tempat tiang situ, Bang. Sempat naik motor lagi. Naik motor ke sana depan gang hijauan. Nah, jatuh lagi korban. Udah. Korban ditinggal sama teman-temannya. Tahu lukanya di mana, Bang? Di paha sama di tangan, Bang. Korban selamat atau gimana, Bang? Tadi lewat sih, Bang. Udah almarhum. Ya, lagi-lagi ulah remaja yang meresahkan. Ratusan sepeda motor yang diduga hendak balap liar di Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur diamankan tim Satlantas Polresta Sidoarjo Jumat petang. Sementara itu, Kepolisian Pangkep Sulawesi Selatan mengamankan 5 orang remaja yang diduga terlibat dalam balap liar di jalur Trans Sulawesi.
liar yang bersiap adu kecepatan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seketika kocar-kacir melihat kedatangan aparat kepolisian. Para penonton yang berkerumun menyaksikan balapan pun juga ikut lari tunggang langgang. Kedatangan polisi ini menyusul laporan masyarakat yang resah terhadap aksi balap liar. Usai viral di jagat maya, peristiwa yang terjadi pada 9 Oktober lalu itu dikembangkan polisi dengan mengamankan 5 orang remaja dan 2 unit sepeda motor. Polisi juga menyelidiki dugaan terjadinya perjudian dalam balap liar itu. Ini masih kami dalam lidik, kalau ada judinya atau enggak, karena kami masih dalam lidik bahwa informasi yang kami temukan untuk sementara masih dalam pengembangan dari pihak Resmo, bagaimana kegiatannya. Sementara itu ratusan sepeda motor yang akan digunakan untuk balap liar di Jalan Raya Ekstol HK, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat petang terjaring razia aparat kepolisian. Seluruh motor yang tidak standar, knalpot brong dan tak dilengkapi surat-surat ini diangkut dengan menggunakan 7 truk. Polisi juga menggering ratusan remaja pemilik kendaraan ke Polresta Sidoarjo untuk mendapatkan sanksi tilang. Pemilik kendaraan baru bisa mengambil sepeda motornya yang ditahan di Polresta Sidoarjo setelah proses sidang tilang selesai. Tim Liputan melaporkan. Kecelakaan beruntun antara 2 sepeda motor dan sebuah mobil terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ya, akibatnya seorang pemotor kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Seorang pemotor pria terkapar di Jalan Raya Kupang, Kabupaten Mojokerto, Jumat sore usai terlibat kecelakaan beruntun. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Akibat benturan 2 sepeda motor dan sebuah mobil yang terlibat kecelakaan, kondisinya rusak parah. Kecelakaan berawal saat korban mengendarai sepeda motornya dari utara ke selatan. Tiba-tiba, korban hilang kendali dan menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. Mobil yang seketika berhenti membuat pemotor yang ada di belakangnya tak sempat berhenti hingga menabrak bagian belakang mobil. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Polres Mojokerto Kota. Diduga karena tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan pasir di Cilegon, Banten terguling hingga menimpa sejumlah kendaraan lain di belakangnya. Sementara di Bogor, Jawa Barat, sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak pembatas jalan. Seorang pasien ini terpaksa harus dievakuasi dan dipindahkan ke mobil ambulans lain lantaran mobil ambulans yang digunakan sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam. Peristiwa bermula saat mobil ambulans yang melaju dari arah Cilengsi menuju Cibubur mengalami pecah ban di bagian depan. Mobil ambulans yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi kemudian hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung kondisi sopir hingga pasien yang berada di dalam mobil tidak mengalami luka. Sementara itu kecelakaan di jalan raya juga terjadi di Cilegon, Banten. Sebuah truk bermuatan pasir terguling hingga menimpa mobil dan menabrak kendaraan lain di belakangnya. Diduga truk tersebut mengalami remblong dan tidak kuat melewati jalan menanjak. Akibat insiden itu 2 mobil mengalami kerusakan parah di bagian depan. Si selang jebol, langsung ketemu tanjakan lagi, sampai saya mau minggir, si remnya udah nggak bisa, udah kebet-beti, saya loncat cari ganjel, di ganjel ini kelewat, langsung saya ngawasin mobil, teriak-teriak, ya udah, saya balik lagi, balik. Kondisi truk yang terguling dan pasir berserakan juga turut menyebabkan kemacetan panjang. Petugas kepolisian harus mengerahkan alat berat untuk bisa mengevakuasi truk terguling yang menutup badan jalan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Kita ke peristiwa lainnya, evakuasi pria yang tersengat listrik di atas sebuah pohon di Grobogan, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Sementara diduga karena perahu yang ditumpanginya terbalik, seorang lansia tenggelam di aliran Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Warga bersama tim rescue Sudin Gul Karmat Sektor Cengkareng berupaya mencari Hasan berusia 80 tahun yang dikabarkan tenggelam saat tengah mencari limbah plastik pada Jumat siang. Tenggelamnya korban diduga lantaran perahu yang ditumpanginya terbalik. Berbagai usaha seperti membuat pusaran air agar korban bisa muncul dari dalam air, namun belum membuahkan hasil. Pencarian dihentikan pada Jumat petang dan akan dilanjutkan pada pagi ini. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, evakuasi seorang pria yang tewas tersengat arus listrik berlangsung dramatis lantaran posisi tubuh korban tersangkut di atas pohon.
Petaka bermula ketika korban Sumai di berusia 59 tahun hendak merapikan pohon yang berada di samping kiosnya. Diduga saat di atas pohon dan akan memotong dahan, diduga ia menyentuh kabel beraliran listrik. Korban tewas ketika di lokasi kejadian. Evakuasi berlangsung cukup lama karena tubuh korban harus diikat sebelum diturunkan ke bawah. Akibat terlalu fokus bermain telepon genggam, alat kelamin remaja pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjepit resleting. Korban yang terus merintih kesakitan akhirnya meminta pertolongan petugas damkar untuk dievakuasi. Inilah rekaman video amatir saat tim rescue damkar Kabupaten Bogor mengevakuasi seorang remaja pria di Kecamatan Cilengsi yang alat kelaminnya terjepit resleting. Selama proses evakuasi, korban terus merintih kesakitan. Peristiwa ini terjadi saat pria tersebut fokus bermain ponsel dan hendak menutup resletingnya yang terbuka. Alhasil karena kurang teliti dan tidak berhati-hati, alat vital remaja pria itu pun terjepit. Korban bersama keluarganya sebenarnya sempat melakukan upaya pelepasan resleting namun tidak berhasil. Korban yang sudah pasrah akhirnya meminta pertolongan petugas damkar. Dia bantu sama pamannya kurang lebih 1 jam tidak berhasil. Pihak korban menghubungi pihak kami, Rescue Kabupaten Bogor, 15 menit kita sampai lokasi. Posisi korban terduduk dengan merintih kesakitan ya. Kurang lebih 25 menit kita bisa atasi. Dengan menggunakan tang dan sarung tangan latek, alat kelamin remaja pria yang terjepit akhirnya terlepas. Korban pun berterima kasih dan berjanji akan berhati-hati agar kejadian ini tidak terulang kembali. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seekor sapi berbobot 3,5 kuintal mengamuk dan terperosok ke dalam gorong-gorong di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis, bahkan satu petugas damkar sempat tertendang sapi. Sejumlah orang berupaya mengeluarkan seekor sapi yang terperosok ke dalam gorong-gorong di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Jumat siang. Sapi itu terjebak dalam saluran air limbah di bawah badan Jalan Klaten Boyolali yang dalamnya sekitar 3 meter. Peristiwa bermula ketika hewan itu akan diturunkan dari mobil di Pasar Hewan Jatinom. Namun sapi malah mengamuk dan kabur dari penjaga ternak. Saat dikejar oleh sejumlah orang, sapi itu terus berlari dan terjun ke dalam gorong-gorong yang berjarak sekitar 100 meter dari pasar. Sudah diturunkan terus lari. Lari kemana, Mas? Lari masuk ke sini dari arah pasar masuk ke sini. Ngamuk, Mas? Ngamuk. Itu diperkirakannya apa, Mas, ngamuknya itu? Ya kurang tahu, takut apa gimana kurang tahu. Dengan menggunakan derek, 1,5 jam kemudian petugas gabungan dari Damkar, BPBD, relawan dan warga akhirnya berhasil mengeluarkan sapi yang berbobot 3,5 kuintal tersebut dari saluran air limbah. Seorang petugas damkar sempat tertendang sapi saat melakukan evakuasi, namun tidak mengalami cedera. Diduga sapi stres saat dibawa ke pasar hewan tersebut. Karena stres mau diturunkan nggak mau dipaksa terus lari masuk gorong-gorong. Ya teman TRC ada yang tendang sapi tapi tidak apa-apa. Setelah berhasil dievakuasi, sapi itu diserahkan kembali kepada pemiliknya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Gol kedua Bahrain yang tercipta ketika melebihi batas tambahan waktu yang ditentukan kala melawan timnas Indonesia membuat Presiden Joko Widodo kecewa. Selengkapnya kami hadir usai jeda. Kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Dina Irita. Pemirsa, kecewaan mendalam masih dirasakan masyarakat Indonesia atas kepemimpinan wasit di laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Ya, gol kedua Bahrain yang tercipta ketika melebihi batas waktu tambahan yang sudah ditentukan juga membuat Presiden Joko Widodo kecewa.
Hasil imbang yang diraih timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menyisakan luka bagi semua kalangan. Bagaimana tidak, waktu tambahan yang semula diberikan 6 menit harus berakhir hingga menit ke-99 sampai Indonesia kebobolan di penghujung laga. Gol tersebut membuat skuad Garuda harus mengakhiri laga dengan skor 2-2. Keberadaan wasit yang tak kunjung meniup peluit panjang membuat seluruh masyarakat Indonesia kecewa. Begitu juga dengan apa yang dirasakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kalau boleh dibilang ya, gondok banget. Kenapa Pak gondok banget Pak? Ya gimana, sudah 21 ya kan, ada tambahan 6 menit, tapi sudah 9 menit belum dibunyikan kan kita, dan pada detik terakhir gol. Sementara itu, usai menjalani laga kontra Bahrain, skuad timnas Indonesia langsung melanjutkan penerbangan menuju Tiongkok. Ivar Jenner dan kawan-kawan akhirnya mendarat di Qingdao Jiadong International Airport pada Jumat waktu setempat. Timnas Indonesia saat ini fokus pada pemulihan fisik para pemain sebelum laga melawan tuan rumah Tiongkok yang akan digelar pada Selasa malam. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, ingat Pegadaian. Sementara dari ajang Pegadaian Liga 2, Deltras FC berhasil menaklukkan tamunya Persipura Jayapura 2 gol tanpa balas. Kekalahan ini membuat tim Mutiara Hitam memperpanjang catatan buruk belum meraih kemenangan musim ini. Duel sengit tersaji pada pekan kelima Pegadaian Liga 2 antara Deltras FC kontra Persipura Jayapura di Stadion Brawijaya Kediri Jumat sore. Dimotori beberapa pemain senior seperti Boas Solosa, tim Mutiara Hitam tampil menyerang dan beberapa kali menciptakan peluang di awal babak pertama. Boas Solosa! Ini kombinasi sangat baik ya, back to back pass tadi yang diperlihatkan oleh. Sementara Lobster sempat memperoleh peluang di menit 42, namun belum berbuah gol. Itu berbahaya, target menuju gawang dari Persipura Jayapura. Sudah sangat baik tadi kok. Di babak kedua, tuan rumah berpeluang unggul pada menit 57 saat mendapat hadiah penalti kala Emerson dijatuhkan di area terlarang. Tetapi Dwiki Mardianto gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Gemilang untuk menghadang Dwiki, tapi apakah dia sudah bergerak lebih dini tadi? Kita akan menunggu dia, tapi aksinya sangat menawan. Gol yang dinanti pendukung Deltras akhirnya tercipta di menit 80 saat sundulan Safitra Ramadan Udu menembus gawang tim tamu. Dihadang oleh Persipura Jayapura. Iya, kredit poin harus kita berikan kepada Amirul Amin yang memberikan umpan. Persipura makin terpuruk jelang akhir laga setelah Deltras memperbesar keunggulannya lewat aksi Taufan Hidayat. Taufan Hidayat dengan penuh gerak tipu. Skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Deltras mengoleksi 9 poin, sedangkan Persipura baru mengoleksi 1 angka sekaligus memperpanjang tren buruk belum pernah meraih kemenangan di Pegadaian Liga 2 musim 2024-2025. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, ingat Pegadaian. Uruguay akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL melawan Peru tanpa sang legenda Luis Suarez memutuskan pensiun. Ketiadaan Suarez membuat Uruguay kini akan bertumpu pada penyerang Liverpool Darwin Núñez di barisan serang. Tim nasional Uruguay yang kini bercokol di 3 besar klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL akan berusaha mengincar poin penuh saat bertandang menghadapi tim juru kunci Peru di Estadio Nacional de Lima. Ini akan menjadi laga perdana Uruguay tanpa sang legenda Luis Suarez yang baru saja memutuskan pensiun dari tim nasional. Meski begitu, kondisi tersebut diprediksi tidak akan mempengaruhi ketajaman di barisan serang La Celeste. Pasalnya, Uruguay juga telah memiliki bomber house goal yang tak kalah tajamnya, yakni Darwin Núñez. Selain memiliki ketajaman di barisan serang, Uruguay juga memiliki catatan apik kala berjumpa Peru. Dari 71 kali pertemuan kedua tim di berbagai ajang, Uruguay sukses menorehkan 39 kemenangan, sedangkan Peru baru membukukan 17 kali dan 15 laga lainnya berakhir imbang. Duel antara Peru melawan Uruguay akan digelar jam 8 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di Indosiar dan Video.
Ya, pemirsa, pokoknya jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan tayang Magic 5 New Season. Dilanjutkan dengan FIFA World Cup 2026 CONMEBOL Qualifiers Match Week 9 Peru versus Uruguay, live eksklusif di Indosiar dan video. Ya pemirsa, hidup sehat dengan berolahraga ini terus digiatkan di tengah masyarakat. Tak heran sekarang ini banyak gelaran festival lari kian menjamur, termasuk yang ini diikuti oleh 16.000 pelari di Jakarta. Geliat olahraga lari di Jakarta makin semarak dengan digelarnya ajang Wonder Jakarta Running Festival 2024 yang resmi dibuka di kawasan Istora Senayan, Jakarta mulai 10 Oktober 2024. Tak kurang 16.000 pelari dalam dan luar negeri meramaikan gelaran Jakarta Running Festival 2024. Acara ini terbuka untuk umum, berlangsung 4 hari hingga 13 Oktober 2024. Pelari profesional dan umum bisa mengikuti 5 kategori lari yang dilombakan, mulai Junior Dash 5K, 10K, half marathon, hingga full marathon. Selain mendorong gaya hidup sehat, ajang ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi kota Jakarta. Salah satu keistimewaan Wonder Jarak 2024 adalah rute yang memperlihatkan keindahan kota Jakarta. Kami berharap peserta dapat merasakan sisi lain dari kota Jakarta yang memadukan pesona modern dan sejarahnya. Acara ini juga menjadi salah satu kebanggaan bagi Jakarta sebagai wujud nyata komitmen kami dalam mendorong gaya hidup sehat di ibu kota. Bagi para peserta lomba, panitia menyediakan kantong parkir di sekitar Istora Senayan. Meski begitu, para pelari disarankan menggunakan moda transportasi umum ketimbang membawa kendaraan pribadi. Semua pelari sebaiknya datang santai ya, dari titik terdekat, kemudian ke stasiun terdekat ya, dari titik origin terdekatnya mereka ke stasiun terdekat kita, kemudian gunakan MRT. Dengan begitu ya nyaman ya, operasional normal seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Acara Jakarta Running Festival juga dimeriahkan dengan pameran yang diikuti 100 brand produk olahraga hingga kuliner, baik dari lokal maupun internasional. Saat Jakarta Running Festival berlangsung, Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan akan ditiadakan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, event lari selalu ramai peminat. Kalau saya sih biasa 10K, kalau kamu? Kalau saya 10K juga. Kita lari bareng kali ya abis ini. Next ya, besok. Ketika bicara tentang Bali nih pemirsa, tentu tergambar suasana khas Pulau Dewata yang menyenangkan. Nah, untuk menghadirkan kenangan tentang Pulau Seribu Pura itu bisa terwakili dengan menghirup salah satu aroma khasnya, yakni wangi yasmin atau bunga melati. Suasana Pulau Dewata selalu memberi perasaan yang menyenangkan. Tak heran, bila belum ada waktu untuk pergi berlibur ke Bali, sebagian orang akan mengingat kenangan liburan yang menyenangkan atau aroma khas dari Pulau Seribu Pura itu. Salah satunya adalah wangi jasmin. Hubungan mendalam antara wangi dan kenangan inilah yang menginspirasi sebuah merek pengharum ruangan mempersembahkan varian terbarunya Stella Balinese Jasmine Sensation di Sanur, Denpasar. Varian ini terinspirasi dari aroma bunga jasmin atau melati yang merupakan bunga puspa Nusantara yang termasuk tumbuh di Bali dengan sebutan menu. Balinese Jasmine Sensation menghadirkan nuansa kenyamanan yang lembut di berbagai sudut ruangan yang akan membawa kembali momen indah saat melibur di Pulau Dewata. Peluncuran produk terbaru dari Stella merupakan inovasi wangian yang memang terinspirasi dari bunga khas Indonesia, yaitu bunga melati. Dan setiap kali kita datang ke Bali memang selalu ada wangian khas yang memang bisa kita cium dan alami sepanjang liburan kita di Pulau Bali. Itulah yang menjadi inspirasi kita untuk melakukan produk ini. Pada peluncuran ini juga diisi dengan kelas peracik parfum dengan selera para peserta. Aroma Balinese Jasmine Sensation yang menghadirkan aroma flora pun menjadi acuan para peserta untuk membuat aroma parfum yang serupa. Beragam wangi pengharum ruangan dengan mengeksplorasi kekayaan aroma Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia pun akan dihadirkan untuk menimbulkan kenangan dari kekhasan masing-masing daerah. Arianto Tapea melaporkan dari Denpasar, Bali.
Guna membantu warga yang membutuhkan, YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan PT Adaro Energi Indonesia kembali membagikan ratusan paket sembako gratis. Bagian sembako ini sekaligus untuk syukuran memperingati hari ulang tahun ke-32 PT Adaro Energi Indonesia. Dari rumah ke rumah menyusuri gang sempit permukiman padat penduduk inilah, sembako gratis langsung didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Warga pun antusias menerimanya. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan PT Adaro Energi Indonesia kembali membagikan paket sembako gratis sebagai bagian dari memperingati hari ulang tahun ke-32 PT Adaro Energi Indonesia dengan tema Adaro Hidupkan Hati. Sebanyak 300 paket sembako untuk warga Kebonjeruk dan 100 paket sembako untuk warga Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Terima kasih untuk Adaro, terima kasih juga untuk YPP, dan terima kasih untuk Indosiar, dan terima kasih juga untuk SCTV. Semoga makin jaya, lancar, depannya makin tambah seks. Amin. Harapan saya semua makin maju ya, dan bermanfaat untuk semua di sinilah ya. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Kerjasama YPP dan PT Adaro Energi Indonesia diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih hadir karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Dina Yudita, pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.